Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 kemudian ayat yang kelima. Saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ibaratnya begitu, saudaraku, bagi mempelai wanita anak domba Allah itu laksana proses seorang yang akan melahirkan. Saudaraku, jadi proses kedatangan Tuhan itu sebagai proses laksana seorang wanita yang mau melahirkan. Saudara, wanita yang mau melahirkan anak itu kira-kira tahu tidak perkiraan saat hari kelahiran anaknya? Saudara, mempelai wanita anak domba Allah itu nanti berposisi seperti itu ketika menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Seorang ibu yang akan melahirkan, itu dia mengerti perkiraan kapan anaknya itu akan dilahirkan, tetapi mengenai hari hanya, saudaraku, mengenai detik, kemudian tanggalnya, kemudian jamnya, ini yang tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, saudaraku, kemudian ada perintah supaya berjaga-jaga. Karena mengenai detik, jam, hari, ini yang tidak bisa diprediksi, saudaraku. Akan tetapi, saudaraku, saat-saat melahirkan itu bisa diprediksi. Bisa dimengerti oleh mempelai wanita, oleh wanita yang mengandung tersebut. Jadi seseorang yang mengandung itu dia tahu perkiraan kapan akan melahirkan seorang anak itu, saudaraku. Demikian pula di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 kemudian ayat yang kelima. Ini jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang berada di atas kepalanya. Kemudian digambarkan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudaraku, ini puncak dari masa kehamilan gereja Tuhan di akhir zaman. Ini mengandung secara rohani. Saudara, kalau dahulu 2000 tahun yang lalu Maria itu mengandung secara jasmani kemudian melahirkan bayi Yesus. Saudaraku, tetapi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2 kemudian ayat yang kelima, yang dilahirkan di sini adalah satu kelahiran rohani, kelahiran badan rohani yang besar, yaitu tubuh Kristus yang lahir, yang satu, yang terukur rohaninya, yang kudus. Saudaraku, inilah lahirnya tubuh Kristus, jemaat-jemaat gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja di seluruh penjuru dunia yang bersatu utuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hal ini sudah terjadi, maka kedatangan Tuhan itu sudah bisa dihitung, saudaraku, karena wanita itu kemudian akan diungsikan selama 1260 hari lamanya. Kemudian di akhir 1260 hari itu, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba Allah. Di mana perjamuan malam kawin anak domba Allah ini adalah bahasa rohani dari saat pengadilan kursi Kristus, bema Kristus. Jadi bukan pengadilan untuk menentukan orang dimasukkan ke neraka saat kedatangan Tuhan itu, saudaraku, tetapi pengadilan untuk memberikan hadiah atau bema Kristus, saudaraku. Satu pengadilan yang bertujuan untuk memberikan hadiah kehormatan kepada orang-orang benar yang dibangkitkan pada saat itu dan juga yang diangkat hidup-hidup yang disebut mempelai wanita anak domba Allah. Orang lain tidak dibangkitkan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan nanti. Saudaraku, orang-orang lain yang di luar kebenaran tidak dibangkitkan. Oleh karena itu, saudaraku, pada saat
kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu namanya adalah perjamuan kawin anak domba Allah. Artinya satu sukacita, pemberian posisi. Pertama sebagai mempelai, kemudian yang kedua sebagai keluarga mempelai, kemudian yang ketiga sebagai undangan-undangan. Ini kalau dalam susunan tabernakelnya adalah ruang kudus mempelai itu, saudaraku. Keluarga mempelai itu, saudaraku, mempelai itu ruang maha kudus, itu mempelai. Kemudian yang berada di ruang kudus ini adalah keluarga mempelai. Saudara, kemudian yang berada di pelataran ini adalah orang-orang yang diundang masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah. Atau bahasanya itu, saudaraku, itu pelataran, warga kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saat kedatangan Tuhan itu, saudaraku, digambarkan, saudaraku, proses persiapannya, kedatangannya itu seperti proses saat seorang wanita itu mengandung dan kemudian melahirkan. Saudaraku, saya beritahu saudara, kalau saudara ini merupakan sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah, saudara berposisi seperti Maria. Maria tahu tidak ketika Tuhan Yesus Kristus itu kapan lahir, kira-kiranya begitu, saudaraku. Maria tahu, saudaraku, karena sudah diberitahu dahulu oleh malaikat yang mendatangi Maria. Saudara, kita akan simak di dalam nubuatannya Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, ini Maria tahu. Saudaraku, dia diberitahu malaikat 9 bulan. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir itu Maria tahu. Saudaraku, demikian pula jemaat mempelai wanita anak domba Allah di akhir zaman, saudaraku. Ini, saudaraku, pada saat yang ditentukan nanti akan mengerti kapan, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Kapan lahirnya gereja yang bersatu? Kapan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi? Wahyu pasal 12 ayat 5 itu tahu persis. Dan kalau itu sudah diketahui, kedatangan Tuhan Yesus yang di awan-awan itu, saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, itu sudah bisa dihitung 1260 hari lamanya. Setelah, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini digenapi. Setelah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, 5 dan 6 itu digenapi, saudaraku, maka ada waktu 1260 hari lagi Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, kalau saudara berposisi sebagai mempelai yang kudus, yang perawan, Rasul Paulus katakan, aku telah mempertunangkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, kalau saudara berposisi seperti itu, nanti lewat kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu, saudara akan diberi mengerti, diberi tanda, diberi kabar oleh malaikat. Seperti halnya Maria, diberi kabar dahulu. Kapan akan melahirkan Yesus itu, diberitahu Maria itu, saudaraku. Jadi sejak dulu begitu, saudaraku. Zaman Nuh, saudaraku, mau ada bencana air bah, itu 7 hari sebelum bencana itu terjadi, Nuh dan keluarga diberitahu kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku. Ini sebelum 9 bulan sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, itu Maria sudah diberitahu. Keluarga Maria juga sudah diberitahu. Saudaraku, tentunya lewat Maria, kemudian Yusuf tentunya juga tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau saudara berposisi sebagai mempelai Allah yang kudus, yang siap menyucikan diri dengan kekuatan korban Kristus menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudara akan dibimbing untuk paham, untuk tahu masa. Saudaraku, semut itu dikatakan bijaksana karena dia tahu masa. Gadis-gadis yang bijaksana itu juga tahu masa. Saudaraku, demikian pas saudara yang berposisi seperti Maria nanti akan diberi tahu terlebih dahulu. Sekalipun untuk hari H-nya, Maria juga nggak tahu loh, saudaraku. Untuk hari H kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga nggak tahu. Tapi
Jelas itu 9 bulan ke depan. Itu tahu. Dan oleh karena itu, Maria harus berjaga-jaga, bersedia, bersiap-siap. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan, perhatikan, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini Tuhan Yesus. Kemudian kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudara, berposisilah seperti Maria sebagai mempelai wanita anak domba Allah di akhir zaman, saudaraku, yang memiliki hati yang kudus. Wahyu pasal 14 katakan yang memiliki hati yang perawan. Saudaraku, kepada orang-orang yang berhati perawan ini, saudaraku, Tuhan akan berkenan hadir dan menyatakan dirinya, memberitahu dengan detail mengenai detail kronologis apa yang akan dikerjakan Tuhan di akhir zaman. Seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, saudaraku. Ini 9 bulan sebelumnya, Maria sudah tahu. Yusuf sudah tahu. Keluarga Maria dan keluarga Yusuf juga sudah tahu. Saudara, kedatangan Tuhan pun demikian. Saat pengungsian itu nanti akan terjadi, saat gereja nanti akan bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, itu nanti kita akan diberitahu saat pengungsian yang dahsyat itu. Orang sering masih salah tafsir ya, bahwa menyangka Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, saudaraku, di mana gereja diungsikan di suatu tempat. Wahyu pasal 12 ayat 14 katakan, "Dan wanita itu mengungsi ke padang gurun dengan 2 sayap burung nasar." Orang sering mengartikan ini rapture. Ini bukan rapture, saudaraku. Ini satu proses yang dahsyat yang memindahkan gereja Tuhan untuk terhindar dari masa antikris yang lamanya adalah 1260 hari. Ini proses, saudaraku, menghindarkan jemaat-jemaat mempelai, jemaat-jemaat pilihan ke satu tempat yang saya sebut dalam bahasa saya sebagai Eden yang hilang, saudaraku. Ini nanti wanita itu akan dikembalikan lagi ke sana, ke posisi Eden yang hilang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya prosesnya itu seperti halnya ketika Adam dan Hawa itu keluar, dicampakkan dari Eden, saudaraku. Kemudian Eden ditutup dengan kerub, saudaraku. Saat itu, saudaraku, Eden yang hilang itu, saudaraku, akan kembali kita masuki, saudaraku. Eden itu nggak hilang, sekarang masih ada. Saudaraku, cuma saudara nggak bisa melihat karena ditutup oleh kerub, saudaraku. Di sanalah nanti wanita anak domba Allah, mempelai wanita anak domba Allah itu akan diungsikan. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 digambarkan tempat itu padang belantara pengungsian yang begitu indah. Suasananya
Indah luar biasa, di sana ada nyanyian baru, denting kecapi, nyanyian baru anak domba Allah. Saudaraku, di sana suasananya begitu indah. Itulah suasana Eden yang hilang. Saudara, dan di sana nanti 1260 hari lamanya untuk menunggu saat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan kepada mempelai wanita ini, saudaraku, nanti akan diangkat, direpce ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, tetapi orang-orang yang tertinggal nanti tidak akan diangkat hidup-hidup, melainkan mereka akan mati di masa antikris. Tapi jangan takut, kalau mati di masa antikris, tetap pegang iman di dalam Yesus. Nanti karena waktunya juga sudah bisa dihitung, yaitu 1260 hari. Jadi jangan takut. Kalau mati di masa antikris itu nggak lama lagi dibangkitkan, saudara. Nggak usah takut, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali saya sampaikan ini, saudaraku, bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan, itu prosesnya seperti proses wanita yang melahirkan. Bahkan di dalam, saudaraku, satu surat di 1 Tesalonika, saudaraku, itu digambarkan kalau kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan itu seperti orang yang sakit bersalin. Saudaraku, yang begitu mendadak, saudaraku. Tetapi saya beritahu saudara, orang sakit bersalin itu ada prosesnya. Saudara, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 saya bacakan. Ini wanita itu sudah mengandung, ya saudaraku. Nanti mulainya mengandung dari mana saya akan beritahu saudara. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, maka tampaklah suatu tanda. Tanda di sini berulang kali ini saya sampaikan, ini merupakan satu perlambang. Semeon, saudara, ini satu perlambang. Kalau bentuk fisiknya nanti nggak akan ada. Wanita yang berselubungkan matahari itu panas, terbakar nanti kalau ada. Kemudian ada bulan-bulan itu juga besar. 12 bintang itu juga besar sekali. Jadi ini satu semeon, satu tanda yang harus dibuka rahasianya. Saudara, wanita yang berselubungkan matahari, rembulan, dan bintang. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, ini proses Wahyu pasal yang ke-12 ayat 2 dikatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini mempelai sudah dinyatakan mengandung. Ini bukan mengandung secara fisik loh, saudaraku. Ini juga arti rohani. Saudara, mulainya gereja, mulainya jemaat itu mengandung itu dari mana? Saudara, adalah dari kitab Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Saudara, di sana dituliskan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga setengah jam lamanya. Itulah saat persekutuan. Ibarat seorang laki-laki yang mempersekutu mempelai wanitanya. Saudaraku, saat itulah mempelai pria melalui Roh Kudusnya mempersekutui jemaatnya secara permanen. Saat itulah terjadi kegenapan salam malaikat yang dahulu diterima oleh Maria. Saudaraku, kemudian 9 bulan kemudian Maria melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Wahyu pasal 8 ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga setengah jam lamanya. Itu tanda persekutuan permanen antara gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa dengan bangsa Israel, dan dipersekutui secara permanen oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, pada saat itulah mulainya kandungan gereja Tuhan. Dan ini nanti saudara akan tahu, kalau saudara setia mengikuti pemberitaan kitab Wahyu, saudara akan tahu. Kemudian kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, kemudian setelah
acara Tuhan mempersekutuui secara intim jemaatnya di Wahyu pasal 8 ayat 1 itu, kemudian kepada 7 malaikat itu diberikan 7 sangkakala. Saudara, kepada 7 guru, kepada 7 hamba Tuhan pilihan itu diberikan, saudara, amanat penghukuman 7 sangkakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini begitu luar biasa. Kemudian saudaraku, nanti dari waktu ke waktu setelah Wahyu pasal 8 ayat 1, setelah gereja Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel itu dipersekutuai oleh Roh Kudus secara intim, kegenapan dari mengandungnya Maria oleh Roh Kudus lewat salam malaikat, salam yang diberikan malaikat Jibril di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35, itu Maria mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Saudaraku, kegenapannya ini adalah Wahyu pasal yang ke-8. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga selama setengah jam lamanya. Saudaraku, itu saat gereja bersatu dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan juga dengan gereja bangsa Israel nanti bersatu utuh, menyatu di dalam kebaktian dunia. Saya katakan begitu, saudaraku. Kita diurapi Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus permanen mengurapi gereja Tuhan, saudaraku. Dan ini nanti terjadi selama 9 bulan. Jadi nanti saudara perhatikan, kalau bangsa Israel sudah terima Kristus Mesias dengan jumlah bilangan yang ditentukan Tuhan sesuai dengan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5, secara hurufiah nanti bangsa Israel akan menerima Kristus Mesias, yaitu sejumlah 144.000 dari suku Israel nanti dimeteraikan dan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Sesudah Israel menerima Kristus Mesias, saudaraku, maka saudara perhatikan, inilah saat salam malaikat Gabriel itu nanti digenapi. Surga sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Itu kegenapan salam malaikat yang membuat dulu Maria terkejut, kemudian hamil dan mengandung, melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Wahyu pasal 8 ayat 1, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Itu saat mempelai pria mempersekutuai mempelai wanitanya secara intim dengan kuasa Allah Roh Kudus. Seperti Maria. Maria itu perawan, tetapi dipersekutuai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Saudaraku, akhirnya melahirkan Yesus. Demikian pula gereja di akhir zaman. Gereja yang perawan hatinya, Paulus katakan, aku sudah pertunangkan engkau dengan seorang laki-laki, yaitu Kristus, saudaraku. Itulah, saudaraku, pada saat itulah, saudara, nanti Wahyu pasal 8 ayat 1, pada saat itu gereja itu mulai mengandung karena dipersekutuai oleh Roh Kudus secara permanen, saudaraku. Sehingga dengan demikian, saudaraku, nanti kandungan itu akan semakin bertumbuh, saudaraku, bertumbuh dan bertumbuh, akhirnya mencapai standar Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Luar biasa tandanya. Seorang wanita berselubungkan matahari, rembulan, dan bintang, saudaraku. Nah, kalau saudara nanti memahami hal ini, kalau dulu yang memberikan petunjuk mengenai arah kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah bintang dan malaikat. Saudara, maka yang akan memberi petunjuk ke arah itu, lahirnya anak manusia di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan pilihan yang nanti akan menyatakan kuasanya, yang diberi wahyu secara khusus tentang akhir zaman. Bukan wahyu-wahyuan, saudaraku, tetapi betul-betul bertemu muka dengan Tuhan dan diberitahu, saudaraku, mengenai rahasia-rahasia tersembunyi dari abad ke abad. Kalau nubuat juga bukan nubuat ecek-ecek, nubuat ngawur, meleset, dan lain sebagainya, tidak akan begitu. 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini, saudaraku, omongannya seperti Musa.
Musa itu ngomong keliru saja masih digenapi oleh Tuhan. Memukul batu gunung seharusnya nggak boleh. Saudaraku, itu saja tetap digenapi sama Tuhan. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan, hati-hatilah dalam menggunakan mulutmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tahu apa tidak gereja Tuhan itu mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah itu tahu tidak, saudaraku? Kalau waktu hari hanya detik, tanggal, bulan, tahunnya, memang tidak. Karena hari Tuhan itu datangnya, saudaraku, digambarkan seperti orang yang sakit bersalin. Tetapi, saudaraku, saat itu kita sudah punya tanda patokan supaya kita berjaga-jaga. Nanti kalau 7 bintang itu sudah muncul, saudaraku, bahkan nanti kegerakan kuda putih sudah berjalan, kita memeteraikan bangsa Israel, mempertobatkan bangsa Israel, sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4. Israel sudah terima Kristus Mesias, sudah bisa punya ancer-ancer. Kapan mengungsi, itu sudah punya ancer-ancer. Kalau saudara sudah diungsikan, apalagi saudara sudah punya ancer-ancer. Kapan Tuhan Yesus Kristus datang dan akan rapture itu kapan? Saudara akan mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti itu, saudaraku, prosesnya memang begitu dahsyat, luar biasa. Seperti kedatangan Tuhan Yesus yang dahulu, saudaraku. Itu Maria itu 9 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu. Tetapi mengenai harinya, detik, tanggal, bulan, detik, tanggal, jam, harinya, memang nggak tahu. Tetapi perkiraan kedatangan, perkiraan kelahiran Yesus, Maria sudah ngerti. Demikian pula nanti saat kita menerima kenyataan munculnya 7 bintang, saudaraku, kemudian kita menerima kenyataan tentang, saudaraku, Israel yang menerima Kristus Mesias dengan jumlah bilangan tertentu, saudaraku, kita sudah bisa, saudaraku, memiliki satu tanda untuk memahami kapan nanti pengungsian itu terjadi. Kita juga sudah menjadi tahu kapan nanti tanda 666 itu muncul. Jadi kalau sampai saat ini itu banyak orang yang memperkirakan karena kisruh di luar negeri, karena pakar di luar negeri, karena orang kaya di luar negeri ingin menjadikan tanda 666 itu, saudaraku. Saudara itu nggak usah bingung, saudaraku. Tuhan itu sudah punya rencana detail. Kitab Wahyu ini, saudaraku, ini rencana Tuhan. Bukan rencananya si orang kaya itu yang ingin membuat tanda 666. Nggak akan jadi, saudaraku. Munculnya 7 bintang ini harus digenapi dulu. Menjangkau bangsa Israel juga harus digenapi dulu. Saudaraku, baru sesudah itu kita akan memiliki tanda. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan surga sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Itu merupakan permulaan dari kandungan gereja Tuhan. Gereja pada saat itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran dari seluruh penjuru bumi ini. Sudah bersatu utuh dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, dan itulah saat-saat kandungan gereja Tuhan. Dan pada saat kandungan gereja itu, saudaraku, ini saya singkap secara medis saja ya, saudaraku. Dari gambaran medisnya, saudaraku, orang itu kalau mengandung ini bulan pertama itu terjadi persekutuan. Nah, ini Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Surga sunyi senyap itu terjadinya persekutuan, pembuahan antara, saudaraku, mempelai pria dan mempelai wanitanya, saudaraku. Kemudian pada bulan yang kedua ini mulai tumbuh organ dan jaringan tubuh. Jantung, hati, ginjal, organ-organ tubuh mulai bersatu. Organ-organ tubuh Kristus dari berbagai penjuru bumi mulai bersatu, mulai merasakan satu getaran, satu irama. Saudaraku, kemudian pada bulan ketiga ini mulai terjadi perubahan fisik, saudaraku. Ada pusing, kalau ibu-ibu yang melahirkan, berkurang nafsu makan, banyak doa puasa nanti pada saat itu, saudaraku. Dan lain-lain, karena di tengah-tengah suasana penghukuman 7 sangkakala juga nanti, saudaraku, saat
kandungan gereja Tuhan ini, 9 bulan saat kandungan gereja Tuhan ini terjadi penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, kemudian bulan yang keempat ini mulai ada pergerakan, saudaraku. Pergerakan Roh Kudus mulai dinyatakan ke seluruh penjuru bumi, menggoncang, mengharu biru dunia ini. Saudaraku, kemudian bulan yang kelima ini, saudaraku, janin akan berkembang pesat. Saudaraku, kita akan berkembang luar biasa. Kemudian bulan yang keenam, pada tanda kehamilan manusia, janin itu mulai mengenali cahaya. Pada saat itu kita mulai melihat cahaya kemuliaan Allah, cahaya matahari, bulan, dan bintang yang nanti akan menyalut kehidupan kita semua. Oleh karena itu Wahyu pasal 12 itu kemudian mempelai itu disalut matahari, bulan, dan bintang. Ini bulan ke-6 sudah mulai melihat tanda ini. Janin itu mulai melihat dan mengenal cahaya. Saudaraku, janin tubuh Kristus yang luar biasa. Gereja yang bersatu dari seluruh penjuru bumi ini sudah mulai melihat cahaya kemuliaan Allah, matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, kemudian bulan yang ke-7 ini dalam pertumbuhan janin, saudaraku, ini organ-organ tubuh dan sistem panca indera sudah menjadi sempurna. Kemudian bulan yang ke-8, janin mulai bergerak, saudaraku. Akan terjadi pergerakan. Oleh karena itu kemudian timbullah sangkakala yang ke-6, saudaraku. Di sana nanti ada perang dunia yang ke-4. Korbannya 1/3 penduduk bumi, saudaraku. Kemudian tentara yang turun dalam peperangan itu 200 juta tentara. Ini geliat dari janin yang mulai gerakannya itu terasa. Saudaraku, begitu luar biasa janin tubuh Kristus. Saudara, kemudian bulan yang ke-9 ini sudah bisa diprediksi lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi. Jadi bagi orang-orang pilihan, kedatangan Tuhan itu seperti, saudaraku, wanita yang melahirkan. Prosesnya begitu, saudaraku, dahsyat, luar biasa. Kalau sudah bulan yang ke-9 itu nanti akan ada bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4, bukaan 10, sampai akhirnya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, bukaan-bukaan ini luar biasa sekali. Pembukaan hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, akan menandai dari lahirnya tubuh Kristus. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.